Apakah Indonesia punya rudal balistik? Ini faktanya. Rudal balistik merupakan salah satu senjata yang mampu menghadirkan efek gentar dan kerusakan yang mengerikan. Sebab rudal balistik mempunyai jangkau mulai dari 150 km, tactical ballistic missile hingga 5.500 km, intercontinental ballistic missile atau ICBM, dan bisa membawa berbagai jenis hulu ledak. Data dari The Defense Threat Reduction Agency as Weapon of Mass Destruction Terms of Reference Handbook. Saat ini ada sekitar 35 negara memiliki rudal balistik operasional dari berbagai jangkauan. Sebanyak 15 negara diketahui memproduksi rudal balistik, yaitu Amerika Serikat, Perancis, Rusia, China, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, India, Pakistan, Iran, Israel, Mesir, Suriah, Ukraina, dan Argentina. Beberapa negara lain termasuk Jerman, Jepang, Inggris, Afrika Selatan, dan Brazil dapat memproduksi rudal balistik, tetapi memilih untuk tidak memproduksinya. Ketika suatu negara memperoleh sejumlah besar rudal dan peluncur, maka memiliki kemampuan meluncurkan serangan berkelanjutan dan mempunyai sistem pertahanan rudal yang kuat. Bagaimana dengan Indonesia? Menurut data dari laman Intelligence Research Program, ada laporan bahwa Indonesia sedang mengembangkan rudal RX-250 dengan jangkauan 250 km. Roket ini pada akhirnya dapat menjadi dasar untuk program rudal balistik. Tetapi analis intelijen Australia mengatakan bahwa pengembangan program rudal operasional akan memakan waktu setidaknya 8-10 tahun. Pada bulan September 1992, Indonesia dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk membeli rudal balistik dari Rusia dan rudal SCUD sebagai alternatif lain. Namun, tidak ada laporan terkait transfer SCUD atau rudal balistik lainnya ke Indonesia. Dikutip dari laman Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN disebutkan bahwa ilmuwan Indonesia telah mampu mengembangkan roket secara mandiri. Bagi Indonesia, roket bukanlah teknologi baru. Riset dan pengembangan teknologi persenjataan ini berawal saat Presiden pertama Indonesia Soekarno membeli rudal dari Uni Soviet Rusia pada era 1960-an. Saat itu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara bersama ITB atau Institut Teknologi Bandung mengembangkan berbagai jenis roket, diantaranya bernama roket Kartika 1 dan roket Kartika 2. Sayangnya karena faktor politik dan jatuhnya pemerintahan Soekarno, teknologi persenjataan militer ini berhenti dikembangkan. Seiring kebutuhan perlengkapan alat utama sistem senjata alutsista TNI, teknologi roket kembali dikembangkan oleh Pusat Teknologi Roket, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Tidak hanya sebatas penguasaan teknologi, keberadaan roket sangat penting untuk pertahanan negara. Sebagai negara besar dengan wilayah luas, Indonesia mesti memiliki roket. Terang Deputi Bidang Teknologi Dirgantara LAPAN, Profesor Suwarto Handrinata. Beberapa jenis roket besutan LAPAN telah berhasil melalui serangkaian uji coba, diantaranya roket RX-450 dengan daya jangkau mencapai 150 km dari permukaan bumi. Selain untuk pertahanan, roket ini bisa dimanfaatkan untuk membawa alat memantau radiasi atau keperluan penelitian lainnya. Suwarto menjelaskan roket RX-450 adalah tipe roket balistik kaliber 450 mm. Roket RX-450 memiliki panjang total 6.110 mm, panjang motor 4.459 mm, berat total 1.500 kg, berat muatan 100 kg, gaya dorong 12.895 kg, dan menggunakan bahan bakar proplan komposit.